Yang banyak membuat rumah tangga itu gagal, salah satunya adalah suami yang tidak mau mendengar keluhan istri. Kebutuhan perempuan terhadap omongan itu sama dengan kebutuhannya terhadap makan, minum, itu sama tuh. Ini makanan, ini minuman, cerita, biar nak makan. Nah itu betul lah kebutuhan mereka. Nah jadi kita seharusnya, ini sebetulnya untuk calon-calon suami ini, atau yang sudah beristri juga, jadi harus banyak mendengar. Tugas kita sebagai laki-laki agar sayang istri itu adalah mau mendengar cerita istri. Ini kadang kita di luar mau mendengar cerita orang, datang terkagum-kagum ya. Tiba giliran istri nggak sampai untuk mau tidur. Dari tadi dengar cerita orang aja terus kok nggak cerita lagi. Ini tidak boleh. Kita bayangkan Rasulullah itu berapa sibuknya. Rasulullah itu sangat sibuk mimpin negara, membimbing para sahabat, mendengarkan keluhan mereka. Tapi Rasulullah punya banyak waktu untuk mendengarkan keluhan istrinya. Lihat ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Jadi ada 11 orang perempuan istri berjanji kepada Aisyah akan menceritakan semua tentang suami mereka. Nah, jadi 11 orang perempuan dia mau menceritakan tentang suami mereka kepada Ummul Mukminin Aisyah. Wanita pertama, apa ceritanya kepada Ummul Mukminin Aisyah? Suamiku itu Ummul Mukminin ibarat daging unta krempeng yang berada di puncak gunung. Jadi dia dengan bahasa yang agak bahasa syair lah. Daging unta krempeng yang berada di puncak gunung. Udahlah krempeng, maksudnya itu tidak dilirik orang, kemudian tinggilah letaknya lagi. Sebetulnya bisa digapai, tapi tidak juga orang mau. Jadi aku inilah orang terakhir yang mau sama suami aku stok terakhir lah. Orang tidak akan mau sama dia. Nah, itulah cerita dia kepada Ummul Mukminin Aisyah. Seperti unta krempeng di atas dataran tinggi, tapi masih bisa orang naik ke sana untuk mengambilnya. Cuman orang tidak mau ngambilnya, nggak menarik gitu. Nah, didengarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Nah ini yang menceritakan ini tidak mungkin dia hanya habis di sana saja. Ini mukadimahnya saja dia ceritakan kepada Ummul Mukminin Aisyah. Begitulah suami dia, panjangnya mungkin jauh lebih panjang lagi. Ah itulah udah krempeng udah mau aku sama dia yang mobilnya dia tuh agak lain lah orang yang sosok jual mahal pula, macam ganteng pula, kadang muak lah. Ah itu panjang sebetulnya tuh, banyak tuh mukadimahnya. Cuman ini kesimpulannya aja nih. Kemudian apa kata wanita kedua? Kalau aku Ummul Mukminin, aku tidak akan membeberkan cerita tentang suamiku. Karena kalau aku udah cerita sulit berhenti ya, saking banyaknya aibnya. Wah ini lain lagi nih, banyak betul aibnya, jadi aku tidak usah cerita lagi, terlalu panjang katanya. Aku takut nanti kalau aku cerita terbuka pula aku rahasia suami aku dan aibnya. Jadi kalau aku tidak memilih untuk cerita ini, oke. Kalau ini tidak berpanjang lebar dia, kalau aku tidak berani cerita karena nanti terbuka rahasia suami aku. Kencing tidak siram mungkin kan, apa ya, malas mandi, nah, bisa jadi seperti ini. Waktu sebelum nikah nak tanggung gagahnya kan banyak orang seperti itu, pakai baju udah setrika nggak jadi yang ini pakai, ambillah yang ini lagi. Udah udah nikah nggak mandi, kadang ngantor istri pakai baju apa sih, singlet tuh, badan busuk, istri sebetulnya nggak tahan di belakang kan, dia kayak mana bau abang tuh kan. Kalau suami udah lama pingsan. Kita ini sering seperti itu sebelum mendapatkan rasa rapi, ganteng, gagah. Setelah mendapatkan kita lupa. Padahal apa kata Ibnu Abbas? Ingat kajian kita di awal, berdandanlah kalian sebagaimana kalian istri kalian berdandan untuk kalian. Bukan pakai gamis lah kita, bukan. Maksudnya itu kita ini juga harus gagah terus. Ustaznya
kan gagah terus ya. Nih di rumah macam ini juga nih. Tidur aja nggak seperti ini, nah, tapi kalau di rumah itu gagah aja terus. Kayak tanda. Kemudian, nah ini wanita yang ketiga. Suamiku itu mukminin ibarat udara pegunungan di malam hari. Tidak panas, tidak dingin, nyaman. Pokoknya nggak bosan sama dia. Nah, ini yang perempuan yang ketiga, dia puji suaminya. Dia tidak boleh menyembunyikan sebetulnya, atau nggak usah cerita sama sekali. Jadi dia ini memuji suaminya. Suaminya ini enak, nyaman sama dia. Nah ini yang disukai perempuan. Sebetulnya ini hadis kenapa diterangkan semuanya, dikarenakan memang inilah yang membuat perempuan nyaman sama laki-laki. Jadi dia seperti udara di pegunungan di malam hari. Waduh, terbayang kita sejuk, dingin nih. Siapa yang pernah daki gunung nih, kalau udara pegunungan di malam hari itu udah pakai jaket tebal aja kita masih terasa dingin ya. Enak lah pokoknya udara seperti itu. Tapi dia tidak panas, tidak dingin, nyaman dan tidak membosankan. Nah ini suami perempuan yang keempat, dipujinya suami. Kemudian perempuan yang kelima juga memuji. Kata dia, suamiku itu mukminin kalau pulang ke rumah itu langsung tidur seperti macan. Tidurnya tuh pulas gitu kok. Saking dia tuh damainya kalau pulang ke rumah itu. Begitu sampai di rumah langsung tidur pulas. Ketika keluar rumah dia seperti singa pemberani dan dia tidak pernah mempertanyakan harta. Percaya dia sama aku. Dia suka perempuan nih, kasih duit tuh diam aja kita lagi. Tidak usah kita joget. Karena banyak apa? Sering laki-laki ini mengungkit pemberian. Misalnya dia berantem sama suaminya tuh gelang tuh aku beli tuh jual, tuh cincin tuh balikkan sama aku. Banyak yang seperti ini, jangan dikira tidak ada. Suami ini banyak yang suka mengungkit pemberian. Ini jangan pernah terjadi. Udah kasih lupakan, diam. Jadi jangan sampai mungkin. Nah ini disenangi oleh istrinya. Dia kalau keluar seperti singa dan dia tidak pernah mempertanyakan harta. Dia percaya sama aku, kasihnya aja aku. Kemudian apa kata wanita keenam dengan bangga? Kalau suamiku bila makan sangat lahap. Wah, jadi bahagia perempuan kalau masakan dia itu suaminya makannya lahap. Jadi begitu dia makan, nengok lahap tuh, aduh hidup darah istri itu dibuatnya. Senang dia, tidak sia-sia masakannya berarti enak. Tirulah Rasulullah, walaupun asin air itu dibuat oleh Mukminin Aisyah, senyum dia minumnya. Dihabiskannya curiga Mukminin Aisyah dirasanya asin ya Rasulullah. Aku tuh segan ngomong tadi. Begitulah Rasulullah itu menghargai buatan istrinya. Jangan pernah mencela makanan. Kalau tidak enak, diam. Ada Rasulullah pernah dimasakkan oleh istrinya. Rupanya Rasulullah nggak biasa makan daging top gitu. Jadi Rasulullah tidak makan. Kenapa kau tidak makan Rasulullah? Karena di tempat kita biasa kita nggak pernah pula makan ini. Cuman itu kata Rasulullah. Kalau kita kan kadang-kadang langsung itu ini masak mama ini itulah kesukaan dia aja, aku tidak suka loh ini. Kan ada sering kita ke orang tua kita seperti itu. Tentu kita tidak boleh mencela makanan. Karena kalau kita mencela makanan itu, kalau sempat di Mekah bisa tak selera makan kita dibuatnya, bisa kena impuls gitu jadi ya. Kalau kita mencela makanan, karena memang ini dilarang oleh Rasulullah, tidak boleh mencela makanan. Makanan ayam mati aja tidak bisa kita cela, apalagi orang hidup kan. Ini kadang orang hidup pun dicelanya juga. Jadi mencela makanan berarti mencela yang masak. Berapa kena hati seorang istri ketika makanannya dicela. Jadi kita lahap aja makannya. Anggap aja kita ikut Fear Factor tuh yang ada acara dulu. Pokoknya bayangan aja itu masuk minum. Dia lahap suami aku makan itu paling senang deh. Sudah itu berdoa lah kita kepada Allah, ya Allah lepaskan aku dari cobaan ini. Diam-diam kita buka YouTube. Ada menu baru bisa nggak buat seperti ini. Nanti kan dia bisa latihan kan, kadang-kadang nggak semua perempuan dia bisa masak. Dia dulunya sibuk sekolah, jadi nggak sempat dia belajar masak. Kita harus tahu juga latar belakangnya ini. Karena yang kita baca ini bukan pembantu rumah tangga. Kalau pembantu rumah tangga yang kita berpacari, yang kita beristri bukan pembantu rumah tangga yang sudah bisa tahu semua masakan.
Dia sibuk sekolah, sibuk kuliah, masa air aja angus kadang-kadang kan. Air aja jadi masak bisa angus. Apalagi adik bisa masak apa dek? Goreng kerupuk bang, itu udah gak mahir lah. Kerupuk tentu bisa. Jadi ini wanita yang ke-6. Dia katakan apabila suamiku bila makan sangat lahap, bila minum tanpa ada yang tersisa. Jadi pokoknya betul-betul dihargainya. Saya takutnya kalau suami minum kopi tentu sama kerak-kerak, jadi minumnya tidak bersisa. Kemudian apabila dia tidur, dia berselimut dan sopan. Jadi kalau dia tidur, dia tidak grepe-grepe, bahasa kitanya ya. Tidak diganggunya istrinya. Dan itu memang tertulis di sini. Kalau dia tidur dia sopan, dia tidak mau mengganggu istrinya. Dia tahu istrinya capek, tidak diganggu-ganggunya. Ini kadang-kadang berdosa kalau dikutuk malaikat, nggak mau, diancam-ancamnya istrinya. Istri yang tidak mau melayani suami itu dikutuk malaikat sampai pagi. Apalagi kalau pun tidak ridho. Kita takutnya istrinya. Dia harus mengerti, nampak istri capek, jangan diganggu. Itu. Ini cerita perempuan yang ke-6. Perempuan yang ke-7 mengatakan kalau suamiku itu garang, pemarah dia, angker, pendiam. Waduh, ini komplit udah dapat suami macam ini menderita lahir batin dibuat ini. Garang, angker, pendiam. Kalau bikin vlog bagus nih film horor dekat suami. Bikin vlog. Kami sedang di Menara Saida bersama, itu dialah jadi hantunya suaminya. Kemudian apa kata istri ini? Semua kejelekan ada pada dirinya Ummul Mukminin Aisyah. Jadi perempuan tidak suka dengan laki-laki yang garang, pemarah. Itu tidak suka ya. Siapapun pasti tidak suka ya kalau sama orang pemarah ya. Bang makan abang tahu aku, tidak perlu dibilang. Boleh. Bang ini minum abang taruh situ. Kan angker tuh. Diajak cerita duduk berdua diam. Bang takut perempuan. Kita aja takut tuh duduk sama orang macam itu. Sebentar 5 menit kita tahan, kita tinggal aja dia lagi. Kemudian kalau wanita yang ke-8, ini dia dipuji ya suaminya. Suamiku itu Ummul Mukminin wangi seperti zarnab. Zarnab itu dia sejenis daun. Sifatnya apa namanya nih? Dia harum. Kemudian suaminya ini suka berterus terang. Dia jadi suka juga perempuan. Suaminya wangi, kemudian sifatnya terus terang. Jadi kalau misalnya dek abang kurang senang kalau ada seperti ini, kalau pakai hijab itu yang warna ini lah, itu dia agak terus terang sedikit dek. Ketika adek busuk, tolong. Jadi dia agak terus terang. Nah rupanya ada juga perempuan yang suka laki-laki seperti ini, dia terus terang dia. Pakailah deodoran, anak tahan abang. Masak apa tadi ini? Ada masak apa, gulai ayam pantas berapa kali gerakan apa yang banyak tuh. Apalagi kalau yang bikin rendang gitu, tentu makin banyak. Pantas lah mandi dulu. Ada juga rupanya perempuan yang suka suami terus terang, tapi ada juga yang nggak suka gitu. Kalau terang-terang itu tersinggung dia, tapi rupanya ternyata ada yang suka. Kemudian yang ke-9 apa katanya? Suamiku itu rumahnya luas dan badannya tinggi. Dia sangat dermawan dan banyak orang yang mendatangi rumahnya. Dia suka suaminya ini seorang yang dermawan. Suaminya ini pemberi. Ada juga perempuan yang suka seperti itu. Tapi perempuan yang suka suaminya dermawan ini udah langka sekarang. Biar sudah lah, usah kasih. Orang belum beli gelang, mau kasih. Jadi perempuan yang seperti ini langka nih. Kalau yang ini jangan diapalah, agak kurang lah rasanya. Kalau yang ini nih langka nih. Nah wanita ke-10, suamiku orang kaya. Tidak ada yang lebih kaya daripada dia. Dia punya banyak unta, sering berada di kandang dan jarang keluar. Ketika mendengar suara tongkat dicambuk, unta itu pasrah. Dia pasti akan disembelih sebagai jamuan. Ini dia membanggakan suaminya seorang pemilik ternak unta yang banyak. Dan unta itu ngerti sama suaminya itu. Pokok kalau udah terdengar suara cambuk berarti akan ada yang kena sembelih. Nah yang wanita ke-11 ini adalah istri dari Abu Dzar.
Apa katanya? Suamiku Abu Zar. Maksudnya apa? Dia memberiku banyak anting-anting, membuatku gemuk dan bangga. Sebelum menikah, aku hanyalah seorang pengembala domba. Setelah menjadi istrinya, aku menjadi pemilik kuda. Maksudnya, waktu aku muda dulu susah, begitu nikah sama dia, aku jadi kaya raya. Aku dikasih onta, dikasih kuda. Dia bangga. Rupanya perempuan paling suka nih, yang ke-10 nih, 11 nih paling suka nih perempuan nih. Mau apa? Mau ini beli, ini beli. Kata-kata yang ditunggu perempuan dari laki-laki, makan apa yang kamu mau, saya yang bayar. Itu paling suka tuh perempuan. Makan aja apa yang mau.